Oke, kita sambung lagi kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Mendengar perkataan dari Satan tentu saja membuat dirinya sangat marah. Tapi sayangnya Kim Si-hoon sudah tidak bisa berkutik lagi. Dan pada akhirnya Satan pun memukul perut Si-hoon dan ia pun tumbang. Setelahnya Satan pun membuka topengnya dan Kang-woo merasa sangat ngeri dengan perkataan sebelumnya. Ya, sebenarnya itu adalah perkataan sama yang dikatakan oleh Satan saat ia terdampar di neraka dahulu. Saat itu Kang-woo masih lemah. Satan mengatakan hal yang sama seperti apa yang dikatakan oleh Kang-woo sebelumnya. Dan setelahnya entah bagaimana Kang-woo mendapatkan inti 10.000 iblis dan bisa membunuh Satan. Ya, berkat 10.000 inti iblis Satan berhasil dilahap. Walaupun ia masih belum bisa menggunakan otoritas Satan dengan baik, tapi itu adalah hal yang wajar. Mengendalikan otoritas Arduk tidaklah mudah. Setelahnya ia pun menatap Kim Si-hoon. Ia mengira apakah yang ia lakukan sebelumnya berlebihan? Tidak, menurut Kang-woo itu penting untuk pertumbuhan pesat bagi Kim Si-hoon. Memang ia nampak seperti protagonis dibantu oleh sistem dan bahkan diajari oleh Raja Pedang. Tapi itu semua masih kurang. Oleh sebab itulah Kang-woo harus memicu suatu hal agar membuat Kim Si-hoon berusaha lebih keras agar bisa menjadi lebih kuat. Setelahnya Kang-woo pun mendekati tubuh Alex dan mulai membakarnya. Selanjutnya setelah kematian Alex, Kang-woo berharap jika Gaia sendirilah yang akan datang untuk menemui Kim Si-hoon. Ia juga berharap mudah-mudahan pembatasan levelnya segera dicabut. Dan hal tak terduga pun terjadi. Tiba-tiba sistem memberikan notifikasi Anda telah mengalahkan Guardian. Pembatasan level dicabut. Akumulasi poin selamat, Anda naik 10 level. Dan Kang-woo langsung menjadi level 69 juga mendapatkan kebangkitan ketujuhnya. Tentunya itu adalah hal yang mengejutkan. Ia tidak pernah mengira jika pembatasan levelnya akan dicabut saat ia mengalahkan Guardian. Benar-benar sebuah keberuntungan. Tapi sayangnya ia kembali mendapat pembatasan level. Biasanya para player normal mendapatkan pembatasan level pada level 59 dan level 89. Tapi entah bagaimana Kang-woo mendapatkan pembatasan keduanya pada level 69. Nampaknya sistem benar-benar ingin mencoba menunda perkembangan Kang-woo. Dan setelahnya ia pun kembali menatap Kim Si-hoon lalu berkata, Si-hoon, aku harap kau mengerti ini semua untukmu. Sebenarnya setelah membunuh Alex, Kang-woo sempat mendapatkan ide gila, yaitu memburu Guardian karena bisa meningkatkan statusnya. Tapi nampaknya itu sebuah kesalahan karena tidak semua Guardian segila Alex dan juga kemunculan Guardian sangat membantunya. Ya, tujuan utama Guardian adalah melindungi sistem dari para penyusup atau makhluk yang berasal dari luar bumi. Dan jika seluruh Guardian mati, maka pertahanan bumi akan melemah. Dan jika ada monster menginvasi, tentu saja sulit bagi seluruh negara untuk mempertahankannya. Ya, Kang-woo memang kuat, tapi ia tidak bisa melindungi seluruh dunia. Dan yang lebih terpenting adalah melindungi rebusan kimchi. Karena jika Korea hancur, maka ia tidak bisa makan rebusan kimchi lagi. Setelah bertekad, Kang-woo pun kembali menatap ke arah Kim Si-hoon dan selanjutnya ia pun terbang meninggalkannya menuju ke sebuah bukit sepi. Ya, tujuannya kali ini adalah untuk mengetes kekuatan barunya, dimulai dari kebangkitan ketujuh. Ya, dari kebangkitan ketujuh Kang-woo mendapat atribut baru, peringkat SS. Itu adalah penuai jiwa, atribut yang terhubung dengan kemampuan predasi. Dan jika Kang-woo melahap monster, maka itu bisa memperkuat jiwanya. Tapi tentu saja itu semua tergantung jenis monster iblis apa yang diserap oleh Kang-woo. Intinya semakin kuat semakin baik.
Tentunya itu adalah hal yang belum bisa diketahui oleh Kang Wu sepenuhnya karena ia harus mencobanya terlebih dahulu. Dan hanya perlu menunggu waktu saja sampai ia kembali bertarung melawan kultus iblis. Ia hanya perlu mendapatkan banyak informasi dari Yongju dan mulai memburu mereka satu persatu. Selanjutnya Kang Wu kembali menatap status di sistemnya dan ada informasi tentang jiwa iblis. Itu adalah tahap kedua yang harus Kang Wu capai untuk bisa menjadi dewa iblis. Tapi sayangnya belum banyak informasi terkait dengan hal tersebut. Tapi Kang Wu yakin itu pasti berkaitan dengan status terbarunya, yaitu penuai jiwa dan juga kunci energi iblis yang ia ciptakan sebelumnya. Setelah mendapatkan kebangkitan ke-7, segel 10.000 inti iblis melemah. Kang Wu pun mencoba untuk menggunakannya. Perlahan Kang Wu pun memasuki alam jiwa dari lautan 10.000 inti iblis. Nah, perlu diketahui lautan inti iblis memiliki kekuatan yang berbeda atau terpisah dari sistem. Oleh sebab itulah menggunakan penuai jiwa, Kang Wu perlahan menyerap energi dari 10.000 inti iblis. Tapi ternyata itu bukanlah perkara mudah. Kekuatan dari 10.000 inti iblis sangatlah kuat. Bahkan Kang Wu hampir tidak bisa menahannya. Ternyata itu lebih sulit dibandingkan saat Kang Wu menciptakan kunci energi iblis. Tapi untungnya semuanya berakhir dan suatu hal tak terduga pun kembali terjadi. Sistem menampilkan sebuah notifikasi. Selamat, energi iblis Anda meningkat 8 karena berhasil mengubah energi 10.000 inti iblis menjadi sebuah status. Tentunya itu adalah hal yang mengejutkan. 8 poin terlalu banyak. Bahkan setelah ia membunuh bos monster, pertumbuhan status energi iblisnya tidak semeningkat itu. Tapi sayangnya ada hal lainnya yang mengecewakan karena notifikasi kembali menjelaskan bahwa setiap item yang ia gunakan tidak bisa lagi menambah status energi iblisnya atau itu sudah menjadi item sampah. Ya, Kang Wu menggunakan mantel yang terbuat dari kulit kraken dan ternyata itu menjadi barang tak berguna. Kang Wu sempat berpikir, kenapa bisa demikian? Dan ternyata jawabannya karena mungkin belum ada player yang memiliki status sampai dengan 121 poin. Ya, setelah mendapatkan 8 poin status energi iblis, status energi iblisnya meningkat dari 113 ke 121. Jadi, mungkin saja mantel peringkat legendarisnya hanya bisa meningkatkan seluruh statusnya sampai dengan 120 poin. Ya, walaupun agak mengecewakan, tapi pada intinya Kang Wu telah bertambah kuat. Jadi ia tidak boleh terlalu kecewa. Dan setelah dipikir-pikir ternyata sudah setengah tahun sejak ia kembali ke bumi. Walaupun kekuatannya saat ini belum sekuat Barlock ataupun Lilith, tapi ia yakin bisa menghadapi monster iblis peringkat biasa di neraka lingkaran ke-9. Tapi pencapaian Kang Wu sebenarnya adalah pencapaian gila yang bahkan belum atau tidak bisa dicapai oleh player manapun yang sudah berlatih sampai dengan 5 tahun. Dengan itu pula chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.